kabarnya? Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, kembali lagi bersama Kak Mary di sini dan Kak Dona. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Pasti sehat-sehat ya. Begitu juga Kak Mary dan Kak Dona di sini juga sehat. Adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah hari Minggu. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyi lagu Mas PA. Adik-adik tetap berdiri ya, kita akan menyanyi lagu pembukaan yaitu Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat datang. Jangan sesat dengan sabdanya, hai marilah segera. Sungguh kami kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Adik-adik, kita akan berdoa, kita ambil sikap doa, kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh lagi Tuhan, duduk bersama Tuhan, sekalipun kami terpisah oleh jarak kami, tetapi kami dipersatukan dalam peribadatan online pagi hari ini. Terima kasih Bapa, biarlah ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik, dan biarlah kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan biarlah setiap firman yang kami dengar pagi hari ini Tuhan, lewat cerita Tuhan, boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Ini syukur kami dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca litani pujian yang terambil dari Mazmur 135 ayat 1 sampai 6. Kita akan bergantian ya adik-adik. Adik-adik dengarkan. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan. Di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar.
Dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya Di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi dulu lagu Bapa di Sorga Mengasihiku. Shalom adik-adik, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Habakuk, Habakuk 2 ayat 1. Sudah dapat semua? Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa dulu, mohon bimbingan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ajar kami agar kami memahami firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Terpujilah nama Tuhan, Hosiana. Jadi sekarang kita mau nyanyi bersama-sama ya. Judul lagunya adalah Berdoalah. Berdoalah pada pagi, berdoalah pada siang, berdoalah pada malam, agar tetap tentram. Tuhan mendengarkan doa, menjawab tiap permohonan, menjadikan hati tenang, rasa bahagia. Ya adik-adik, lagu ini mengajarkan kita untuk selalu berdoa. Kita dapat berdoa pagi hari, siang hari, atau malam hari. Setiap saat kita dapat berdoa kepada Tuhan. Firman Tuhan juga bercerita tentang seorang nabi yang punya hubungan dekat dengan Tuhan. Dia suka berbicara dengan Tuhan dengan berdoa. Dia adalah Nabi Habakuk. Nabi Habakuk bekerja pada kerajaan Yehuda pada masa pemerintahan Raja Yoyakim. Raja Yoyakim dan orang-orang Yehuda sering sekali berbuat kejahatan. Mereka suka melanggar perintah Tuhan dan mereka tidak mau menyenangkan hati Tuhan. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Tuhan. Menyembah berhala, mencuri, berbohong, bertengkar. Wah, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang keji di mata Tuhan. Nabi Habakuk mengadukan perbuatan orang-orang Yehuda dan Raja Yoyakim kepada Tuhan. Dia berdoa menceritakan bagaimana orang-orang Yehuda tidak taat kepada Tuhan.
Tetapi adik-adik, beberapa kali bahkan sering Nabi Habakuk berdoa, Tuhan belum menjawab doa Nabi Habakuk. Sehingga Nabi Habakuk bingung, kenapa ya Tuhan belum menjawab doaku? Semakin hari perbuatan orang-orang Yehuda semakin jahat di mata Tuhan. Sampai akhirnya Nabi Habakuk mendengar bahwa Tuhan akan mengirimkan orang-orang Kasdim untuk menindas orang-orang Yehuda. Adik-adik, orang-orang Kasdim itu adalah orang-orang yang perbuatannya lebih jahat lagi daripada orang-orang Yehuda. Tentu saja Nabi Habakuk menjadi bingung dan marah. Kenapa ya kok Tuhan malah mengirimkan orang-orang yang lebih jahat lagi perbuatannya untuk menindas orang-orang Yehuda? Walaupun Nabi Habakuk merasa bingung dan hatinya marah, tetapi Nabi Habakuk berusaha untuk tetap tenang. Dia pergi ke tempat yang tinggi untuk berdoa dan menunggu jawaban dari Tuhan. Tuhan mendengarkan doa Habakuk. Tuhan memberikan pengertian kepada Nabi Habakuk dan memberikan jawaban atas doanya. Tuhan menyuruh Nabi Habakuk untuk menuliskan semua yang dia dengar dan dia lihat. Gunanya agar supaya orang-orang Yehuda dapat membaca, mengerti, dan mengetahui apa kehendak Tuhan atas mereka. Dan setelah mereka mengerti apa yang Tuhan mau, mereka mau bertobat, tidak berbuat jahat lagi, dan mau mendengarkan perintah Tuhan. Kita juga pernah ya adik-adik merasa sedih, kesal, atau marah. Mungkin kita marah karena mainan kita dirusak oleh adik kita di rumah. Atau bingung, sudah belajar sungguh-sungguh, tapi kok nilainya belum bagus juga ya. Atau sedih karena diejek teman. Tapi hari ini kita belajar dari Nabi Habakuk, kalau kita sedang merasa kesal, sedih, atau marah, kita bisa menenangkan diri dengan berdoa. Kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan menenangkan hati kita, membuat kita tidak kesal atau marah lagi. Atau kita memohon kepada Tuhan agar kita diberi konsentrasi yang lebih baik lagi, sehingga kita dapat belajar sungguh-sungguh dan mendapat nilai yang baik. Adik-adik, kita juga belajar bagaimana kita harus berdoa ketika kita sedang merasa sedih atau susah. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani beberapa saat sebelum ia mengalami penderitaan dan disalibkan. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga untuk diberikan kekuatan. Dia tahu bahwa dia akan mengalami penderitaan yang luar biasa, tapi dia mau menyerahkan hidupnya kepada Bapa. Berdoa adalah kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita dapat berdoa ketika kita sedang sedih atau marah. Kita mohon Tuhan memberi kekuatan dan memberi ketenangan. Berdoa juga harus kita lakukan ketika kita sedang merasa senang. Mungkin kita sedang dapat hadiah atau kita juara. Kita harus tetap berdoa, mengucap syukur karena Tuhan memberi begitu banyak berkat dalam hidup kita. Seperti lagu kita tadi, kita dapat berdoa dan harus berdoa setiap saat. Baik pagi, siang, malam, lagi sedih, lagi marah, atau lagi bahagia. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau menghafalkan ayat Alkitab. Ayat Alkitab kita diambil dari Matius 21 ayat 22. Kita hafalkan bersama-sama ya. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22. Kita ulangi sekali lagi ya. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya.
Matius 21 ayat 22. Tetap dihafalkan di rumah ya. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan menyanyi. Adik-adik berdiri ya, kita akan nyanyi Tuhan Kau Gembala Kami. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setiamu kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Sehingga dalam situasi apapun, ketika kami kesal, kami sedih, kami marah, atau kami bahagia, kami boleh berdoa kepadamu, memohon kekuatan dan mengucap syukur. Bapa, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, untuk mama, papa, opa, oma, kakak, dan adik. Berkatilah kami semua Tuhan, agar kami boleh diberi kesehatan, boleh diberi kebahagiaan, dan ajar kami juga untuk selalu mau mendengarkan perintah-Mu. Bapa, kami mau berdoa untuk teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Tuhan berkatilah teman kami, berkatilah kesehatannya agar teman kami boleh kembali pulih. Kami juga berdoa untuk sekolah kami ya Bapa. Berilah kami kepintaran, berilah kami keinginan untuk terus belajar. Walaupun sebagian dari kami masih belajar di rumah, kami percaya Tuhan juga yang beri kami konsentrasi, Tuhan yang beri kami kesungguh-sungguhan, agar walaupun dari rumah kami tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Dan buat teman kami yang sudah bisa masuk ke sekolah, kami percaya juga Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang menjaga mereka dan menghindarkan mereka dari COVID. Bapa, kami mau berdoa untuk gereja kami. Tuhan, berilah kami semua hati yang penuh sukacita dan kesatuan hati sebagai anak-anak Tuhan, sebagai bagian dari gereja kami GPIB Immanuel Cimahi. Biarlah kami semua semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati agar bangsa dan negara kami boleh aman, boleh dalam keadaan baik dan dalam penyertaan Tuhan selalu. Kami juga berdoa untuk COVID. Tuhan berkati, Tuhan yang punya kuasa untuk menghapuskan COVID ini dari muka bumi. Biarlah pada saatnya nanti ketika Tuhan sudah menghapuskan COVID dari muka bumi ini, kami boleh kembali beraktivitas, kami boleh bersekolah semua seperti biasa. Berkatilah kami Tuhan, ajar kami untuk bersabar, menunggu jawaban Tuhan agar COVID segera berlalu. Kami percaya Tuhan punya kekuatan, Tuhan punya kuasa. Terima kasih Bapa di surga, kami doakan semua kegiatan kami dalam minggu ke depan. Tuhan yang berkati, Tuhan yang memberi kami kebahagiaan, juga Tuhan yang memberi kami damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik, siapkan uangnya, ditaruh di amplop ya, atau bisa juga bantuan ke mama papanya untuk men-scan barcode QR yang ada di layar ya adik-adik. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Mazmur 44 ayat 9. Karena Allah kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Adik-adik, mari kita berdiri, kita akan doakan persembahan bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik, sebelum kita menerima berkat, tetap berdiri adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Aku Diberkati. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kita mau berdoa dan menerima berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh menyelesaikan ibadah minggu kami. Ajar kami Tuhan agar kami selalu menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu dan mau mendengarkan perintah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang melimpah pada kami. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah telah selesai. Adik-adik, jangan lupa ya, minggu depan ikut ibadah lagi. Dan juga jangan lupa adik-adik tetap menjaga kesehatan, rajin cuci tangan, rajin pakai masker dan jaga jarak ya. Dan juga jangan lupa adik-adik rajin berdoa dan baca Alkitab. Kak Mary dan Kak Dona mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.